Mungkin bisa di next. Oke, di sini mungkin saya akan menyampaikan sedikit ya, Bapak Ibu dan teman-teman sekalian. Kira-kira apa sih yang sebetulnya di kondisi lapangan itu masih banyak kesalahan secara umum gitu, yang sebetulnya dia sangat mempengaruhi kinerja dari IPAL itu sendiri. Di sini saya akan terdapat 3 sampai 4 kesalahan yang cukup umum yang terjadi di kondisi lapangan dalam pemeliharaan ataupun perawatan unit IPAL seperti itu. Yang pertama ada terkait dengan penumpukan lumpur atau akumulasi lumpur. Jadi ada beberapa ketika kami temui gitu ya di saat kondisi lapangan masih banyak perusahaan ataupun aktivitas eh, yang menghasilkan air limbah itu dia IPAL-nya tidak dilakukan pengurasan pada lumpur seperti itu karena eh, mereka menganggap bahwa lumpur ini masalah yang cukup sepele gitu ya. Dan juga ketika kita ingin membuang lumpur itu kan pasti akan mengeluarkan biaya seperti itu. Nah, itu yang menjadi cukup permasalahan yang cukup umum gitu yang sering kita temui di kondisi lapangan. Padahal sebetulnya lumpur ini cukup membahayakan ya teman-teman, bahwasanya jika lumpur ini tidak dibuang sesuai dengan SOP, karena pasti di awal di perencanaan pun kita sudah menyampaikan gitu bahwasanya lumpur yang dihasilkan dari proses biologis ataupun dari unit IPAL sendiri itu perlu untuk dilakukan pengurasan secara berkala dan itu sudah disampaikan. Tapi ada beberapa yang tidak melaksanakan hal itu gitu. Dan ini yang menyebabkan apa sih yang menyebabkan lumpur ini tuh jadinya bagaimana gitu? Apakah dia mengurangi kinerja IPAL itu di mana? Nanti dia akan mengalami gangguan di proses biologis ya teman-teman, karena dia akan menghalangi proses biologis sehingga dia terjadi resistensi lumpur ke efluen. Itu yang cukup berbahaya di kesalahan penumpukan lumpur ya, itu terkait dengan lumpur. Maka dari itu penting untuk kita lakukan pengurasan lumpur secara berkala seperti itu. Mungkin bisa di next terkait dengan kesalahan yang kedua. Kesalahan yang kedua yang sering kita temui adalah terkait dengan kejenuhan pada media filter. Jadi ada juga beberapa yang pada unit IPAL-nya yang menggunakan media seperti itu dia masih suka tidak mengalami pergantian gitu, pergantian pada media filter. Sebetulnya untuk case-case seperti ini sangat umum ya, dan kita harus cermati bersama bahwasanya media filter ini kan sebagai eh, penting gitu ya di dalam unit IPAL itu sendiri, sehingga perlu untuk dilakukan pergantian ataupun perlu untuk dilakukan backwash kalau di sand filter maupun carbon filter. Dan dampak dari media filter sendiri itu nanti pasti akan mempengaruhi gangguan proses penyaringan yang sebetulnya kriteria desain pada unit filter sendiri itu berada pada kecepatan aliran. Tapi sedangkan ketika media filternya itu mengalami kejenuhan karena media filternya ini tidak dilakukan backwash ataupun media filternya tidak dibersihkan secara berkala ataupun dia tidak dilakukan pergantian, nanti media filter sendiri akan mengalami penipisan atau penirisan seperti itu yang nanti akan mempengaruhi dari segi penurunan kualitas effluent yang mengalami penurunan, kemudian juga dia bisa mempengaruhi dari segi proses penyaringannya seperti itu. Itu terkait dengan kejenuhan pada media filter. Mungkin bisa di next. Kemudian ada juga kesalahan dari flow meter. Jadi ada beberapa juga yang flow meternya itu IPAL-nya masih tetap jalan, tapi flow meternya itu tidak berfungsi. Padahal sebetulnya flow meter ini cukup penting gitu ya. Jadi ketika flow meternya tidak terbaca, pasti kita tidak tahu gitu debit yang dihasilkan dalam perharinya itu seperti apa. Karena mungkin masih dianggapnya bahwa debitnya akan selalu sama gitu. Padahal kan sebetulnya debit debit-debit yang dihasilkan dari air limbah ini berdasarkan pada masing-masing kondisi. Ada juga dari jam puncak ataupun jam di saat minim eh, menghasilkan air limbah seperti itu ya. Nah, hal ini biasanya terjadi karena kurangnya pahaman terkait dengan data debit dan juga kerusakan pada alat ukur yang tidak dilanjuti. Dampaknya apa sih? Dampaknya tentu akan mengganggu dari segi waktu detensi dan juga bisa aja dosis bahan kimianya ini juga tidak terkendali gitu, sehingga terjadi ketidakakuratan pada kinerja IPAL. Ini yang seringkali terjadi di kondisi lapangan ya. Jadi mereka masih menganggap bahwasanya ketika flow meternya tidak berfungsi nggak apa-apa, nggak masalah gitu. Padahal sebetulnya dia juga mempengaruhi kinerja IPAL karena debit ini merupakan kunci gitu dalam kita mengolah air limbah.
Dan yang terakhir, mungkin bisa di next, terkait dengan penurunan kualitas effluent secara bertahap. Jadi mungkin pada awalnya kualitas effluentnya ini cukup baik, tapi ketika makin lama itu ketika dilihat penurunan kualitas effluentnya itu semakin penurun gitu secara bertahap. Nah, ini bisa aja terjadi karena tidak dilakukan evaluasi tren data, pemantauan, dan juga hanya berfokus pada kondisi operasional harian. Jadi untuk IPAL-IPAL ini perlu diketahui atau dicermati gitu ya Bapak Ibu bahwasanya kita perlu melakukan evaluasi pada kinerja IPAL itu sendiri. Ketika kita tidak melakukan evaluasi ataupun kita tidak melakukan identifikasi kegagalan gitu, pasti kita tidak mengetahui gitu problem-problem yang sering ditemui di unit IPAL itu sendiri bagaimana dan dampaknya tentu akan mengalami penurunan kualitas effluent secara bertahap. Mungkin bisa di next, itu tadi terkait dengan kesalahan-kesalahan kondisi di lapangan. Nah, untuk meminimalisir hal tersebut gitu ya, maka perlu saya sampaikan juga terkait tahapan pengelolaan air limbah agar Bapak Ibu sekalian ataupun teman-teman bisa mencermati bahwasanya setiap tahapannya itu penting untuk kesiapan dari sumber daya manusia itu sendiri. Dan kita perlu lihat bahwasanya pengelolaan air limbah ini merupakan proses yang sistematis dan juga berkelanjutan di mana setiap tahapannya itu saling berkaitan dan juga jika salah satu tahapannya saja kita tidak melaksanakan gitu ya, pasti dia akan mempengaruhi dari kinerja IPAL itu sendiri. Kemudian masing-masing tahapannya juga menjadi faktor kunci di mohon maaf, kesediaan SDM atau sumber daya manusia itu sendiri. Untuk tahapan pengolahan air limbahnya, itu diawali dari kita harus mengetahui atau kita menganalisa dulu terkait dengan sumber air limbah yang dihasilkan ini seperti apa. Kemudian kita harus mengetahui timbulan air limbah yang dihasilkan berapa. Kemudian kita lanjutkan dengan pengumpulan dan juga penyaluran air limbah. Di sini kita harus mengetahui nih air limbah yang dihasilkan ini apakah kita akan manfaatkan ataupun kita akan membuang ke badan air permukaan karena kegiatan-kegiatan pemanfaatan ataupun pembuangan air limbah, mohon maaf, ke badan air itu dia memiliki teknologi yang berbeda-beda gitu. Karena dengan baku mutu menyesuaikan dengan baku mutu yang ditetapkan seperti itu. Kalau di penyiraman itu pasti dia akan membutuhkan teknologi IPAL yang lebih kompleks ya, karena dia baku mutunya lebih ketat dibandingkan jika air limbah itu dibuang ke badan air permukaan seperti itu. Jadi selain kita menentukan sumber, timbulan, karakteristik, maka kita juga harus bisa menentukan terkait dengan air limbah ini mau dibawa kemana, seperti itu. Kemudian, setelah kita mengetahui alurnya, kita sudah bisa menentukan terkait dengan teknologinya mau seperti apa. Apakah teknologi yang misal di limbah industri gitu ya, dia ada air limbah yang mengandung oily water. Case-nya adalah mungkin dari pembangkit listrik tenaga termal tadi yang memiliki air limbah yang mengandung oily water sehingga teknologi IPAL ini yang kita perlu menetapkan berdasarkan karakteristiknya. Kita ingin menurunkan dari segi oily waternya. Maka air limbah yang mohon maaf, IPAL yang akan kita tentukan teknologinya itu merupakan antara oil separator atau juga bisa jadi dengan proses pengendapan seperti itu. Kemudian kalau semisal air limbah domestik yang dihasilkan sebetulnya kita bisa saja tinggal mengacu dari Permen LH 11 tahun 2025 terkait dengan standar teknologinya. Seperti itu untuk penentuan teknologinya. Kemudian setelah kita tahu nih, oke, ini IPAL yang akan kita tetapkan gitu. Terus kita sudah mengetahui terkait dengan dimensi unit IPAL-nya, kita sudah memenuhi kriteria desain. Selanjutnya kita cek dari segi lahan, itu sudah clear. Selanjutnya kita harus menyusun terkait dengan SOP operasional juga pemeliharaannya seperti apa. Karena IPAL ini cukup krusial ya teman-teman. Jadi ketika IPAL-nya ini kita sudah memiliki teknologi yang canggih gitu ya, tapi dia pasti membutuhkan pemeliharaan dan juga operasional yang lebih ketat seperti itu. Maka kita perlu untuk menyusun SOP operasionalnya, kita menyusun SOP pemeliharaannya, dan juga kita menyusun SOP ketika kondisi itu dalam tanggap darurat seperti itu. Selain kita menyusun SOP-nya, kemudian kita lakukan pemantauan dan juga pengukuran ataupun monitoring. Dan untuk penetapan titik samplingnya itu mungkin nanti akan saya jelaskan lebih lanjut.
baik di inlet ataupun outlet. Kemudian setelah kita lakukan pemantauan, kita lakukan dokumentasi dan juga pelaporan setiap harinya. Kita melakukan pelaporan terkait dengan kondisi debitnya, pH-nya berapa, karena debit dan pH ini cukup penting dalam pengelolaan unit IPAL. Kemudian kita juga perlu untuk melakukan uji sampel air limbah pada pemantauan dan juga pengukuran. Kemudian kita perlu melaporkan dan juga dokumentasi gitu ketika terdapat hal-hal yang menyebabkan IPAL ini tidak berfungsi ataupun kita menemukan kegagalan dalam IPAL seperti itu. Kita perlu melakukan pelaporan dan juga dokumentasi. Setelah kita melaporkan itu, kita perlu melakukan evaluasi dari kinerja IPAL itu seperti apa. Dan ada tiga tahapan sebetulnya dalam mengevaluasi kinerja IPAL itu. Diawali dengan identifikasi kegagalan terlebih dahulu. Setelah kita identifikasi nih dari pelaporan-pelaporan yang sudah ada, ataupun setelah kita lihat di lapangan, oke kita sudah tahu kegagalannya seperti apa. Kemudian kita lakukan analisa permasalahan. Apakah apa yang menjadi penyebab dari si kegagalan ini? Sebetulnya ada cukup banyak gitu ya metode dari analisa permasalahannya. Nanti mungkin akan saya jelaskan lebih lanjut juga. Setelah kita lakukan analisa dari permasalahan, kita tahu penyebabnya, terus kita lakukan metode analisis untuk kita ketahui manakah metode yang perlu, mohon maaf, kegagalan yang perlu kita perbaiki terlebih dahulu, baru kita lakukan tindakan perbaikan. Itu terkait dengan tahapan pengelolaan air limbah. Secara runtut, dari awal kita menganalisa sumber air limbah sampai kita melakukan evaluasi dari kinerja IPAL itu sendiri. Mungkin setelah ini saya akan memberikan studi kasus gitu ya terkait dengan tahapan-tahapannya. Terkait studi kasus sendiri, ini saya mengambil dari sumber air limbah kegiatan TPA, tempat pemrosesan akhir. Di sini mungkin bisa di next, Mas.